Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja hari ini kita akan buat paketan nasi box ekonomis. Kita akan buat nasi liwet Sunda. Pertama ini saya akan goreng untuk toppingnya. Saya goreng teri nasi, totalnya ada sekitar 150 gram. Goreng teri nasi itu jangan terlalu coklat, jadi agak kuning kecoklatan gitu, lalu diangkat sebab dia akan proses panasnya itu akan tetap berlanjut pada waktu kalian angkat. Kalau misalnya warnanya coklat nanti alhasil malah gosong ya. Kemudian saya sudah iris-iris bawang merah dan bawang putih, masih pakai minyak yang sama tadi, saya kurangin dikit minyaknya. Ini kita akan tumis sampai bawang merah bawang putihnya matang, lalu masukkan teri nasi lagi sebanyak 300 gram, lalu kita tumis lagi, diaduk-aduk gitu ya. Kemudian tambahkan aromatiknya, ada daun pandan, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Ini tinggal kalian aduk-aduk seperti ini sampai teri nasinya itu berwarna kuning sampai matang gitu. Setelah itu kita matikan. Untuk airnya ini nanti saya kasih sekitar 6 liter karena berasnya itu saya pakai 6 kg. Dengan perhitungan 1 kilo jadi 10. Saya pakai cetakan nasi yang ukuran 300 ml. Kalau misalnya kalian pakai cetakan nasi yang ukuran 250 ml, itu 1 kilo jadi 12. Jadi perhitungannya seperti itu. Nah, ini saya udah panaskan kukusan. Kalau udah mendidih, ini saya masukkan beras yang udah dicuci bersih. Berasnya totalnya ada 6 kilo tadi. Jadi berasnya total 6 kilo, airnya itu total 6 liter. Perbandingannya 1:1, jangan lupa ya. Kalau misalnya kalian mau buat 2 kilo ya 2 liter air. Perbandingannya 1:1. Tadi beras kita kukus ya. Jadi kayak diaron gitu, kayak masak nasi sistem siram. Jadi ini harus untuk airnya itu harus mendidih, dan berasnya ini udah setengah matang. Ini saya aduk, bisa dilihat kadar airnya itu udah habis ya. Setelah ini baru kita akan siram. Disiram dengan air yang mendidih tadi. Pastikan airnya mendidih. Disiram semua. Setelah itu saya tambahkan garam. Garamnya saya kasih 5 sendok makan, sama saya tambahkan penyedap 2 sendok teh. Opsional aja, kalau nggak suka boleh kalian skip. Kalau misalkan kalian punya magicom yang besar ya mending pakai magicom ya, jadi kayak dilipat gitu, atau pakai liwetan yang besar itu juga bisa. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada yang liwetan besar atau magicom gitu, kalian boleh pakai cara seperti ini, lebih enak maksud saya. Kemudian itu tadi saya tambahkan cabai ya, cabai rawit. Dikukusnya itu sekitar 1 jam. Nanti per 15 menit atau setengah jam boleh diaduk supaya matangnya merata. Kemudian untuk pendampingnya nanti ini saya buatkan tempe teri. Tempe ada 3 kg. 3 kg tuh sekitar 4 papan ya. 4 papan tempe itu potong-potong lalu digoreng. Sembari kita goreng tempe, sembari kita ngecek ini. Boleh kalian lihat di sini ya. Tekstur nasinya itu pas banget menurut saya. Jadi tadi perbandingan 1:1. Kemudian saya tambahkan serai. Lupa tadi ya, serainya lupa saya masukin di awal, cuma nggak apa-apa ya. Namanya kalau misalnya masak macam-macam itu kadang udah disiapin tuh kita lupa gitu. Itu tuh wajar banget. Kemudian terinya ini totalnya ada 300 gram. Saya pakai teri yang kecil-kecil seperti ini, yang ringan itu. Boleh pakai yang tawar, boleh pakai yang asin. Ini saya pakai yang asin. Digoreng, kalau udah kuning kecoklatan diangkat. Nanti kalau udah dingin dia bakal kriuk. Ini bumbu untuk oseng tempe terinya. Saya blender. Masih pakai minyak yang sama, saya kurangin aja minyaknya. Kemudian masukkan salam sama laos. Lalu masukkan bumbu halusnya tadi.
tinggal diaduk-aduk. Ini harus benar-benar sampai matang. Kalau bisa lihat minyaknya udah keluar tuh, ini udah matang. Ini saya kerjain malam, paginya baru saya panasin lagi gitu. Ini saya tambahkan gula jawa 100 gram, kemudian seasoningnya saya kasih garam sama penyedap, itu sesuai selera. Kemudian ini saya tambahkan saus tiram, ini optional, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, kalau nggak ada gitu. Kalau misalnya ada tambah enak. Saya kasih 2 sendok makan, aduk-aduk seperti ini. Nah, paginya itu udah berubah warna jadi lebih gelap. Saya panasin lagi, setelah itu baru saya masukkan tempe yang sudah saya goreng semalam. Harus dicicil, karena ini kirimnya pagi ya, jangan digarap pagi semua supaya lebih efisiensi waktu. Udah gini aja, tinggal kalian cek rasanya. Kalau rasanya udah oke, baru kalian matikan. Setelah dimatikan, baru terinya tadi kalian masukkan seperti itu, supaya terinya itu masih ada keres-keresnya gitu. Sebab kalau kita masak di awal pasti nanti jadi melempem lagi. Oke, ini terinya udah mateng, oseng tempe teri. Setelah ini saya akan goreng tahu. Tahu udah saya marinasi semalaman. Tahu putih yang kotak itu saya potong jadi 2. Saya kasih bumbu marinasi, kasih garam, kunyit sama ketumbar bubuk sama penyedap ya. Garam, kunyit, ketumbar, penyedap sama bawang putih. Setelah itu minyaknya kita pakai untuk goreng terong. Ini ada 2,5 kg terong untuk 60 porsi ya. Saya pakai 2,5 kg terong. Digorengnya sebentar aja kalau terong. Sebab kalau terong itu kelamaan, nanti pada waktu kita angkat dia masih panas, alhasil dia bakal lonyot nanti, nggak bagus tampilannya. Untuk bumbunya ini ya, saya goreng dulu supaya lebih cepat aja. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian tadi kemiri, terasi sama tomat. Setelah saya goreng, lalu saya chopper kasar. Minyaknya saya kurangin dikit, lalu saya masukkan lagi di sini. Sebenarnya nggak digoreng dulu nggak apa-apa, cuman kalau digoreng itu nanti dia bakal lebih cepat matangnya. Kemudian saya tambahkan gula jawa sesuai selera, boleh pakai gula jawa, boleh pakai gula pasir. Seasoning kasih kaldu bubuk sama garam. Aduk, koreksi rasa. Kalau udah oke rasanya, dimatikan, baru terongnya dimasukkan. Di terongnya tuh kelihatannya masih seger gitu. Kalau kalian kelamaan gorengnya tuh nanti bakal lonyot tuh kayak hancur gitu loh. Penampilan seperti ini. Kemudian untuk pelengkap lainnya saya tambahkan telur asin, itu saya kasih separuh, sama saya tambahin telur dadar rawis supaya lebih lengkap aja gitu. Ini saya jual di harga 12.500 ya. Buat kalian yang mau coba resep ini, mungkin bisa jadi inspirasi. Kalau misalnya kalian dapat pesanan yang ekonomis, semoga ini bisa bermanfaat juga. Buat kalian yang baru gabung sini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Yowes, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.